hidup kita. Jangan sesekali membiarkan kesulitan dan cobaan dalam hidup ini membuka mata rohani kita, sehingga kita meragukan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Tangan Tuhan tidak pernah lelah memegang dan memimpin perjalanan hidup anak-anaknya yang hidup dengan penuh penyerahan diri dan kesetiaan kepada Tuhan. Asal saja kita taat, Dia pasti akan menyertai kita. Kita nyanyikan ayat yang terakhir, ayat keempat. Gabungan choir anak-anak Sabtu Tuhan untuk persembahan choir. Dipersilakan. Nyanyi kidung sempena dengan amin.
doa dalam hati. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus memulakan kebaktian sesi yang pertama sempena dengan kebaktian kebangunan rohani Gereja Tinuhan tahun 2021. Penyanyi kidung bilangan 469, kidung lama 255. Selanjutnya kita sama-sama berdoa. Di dalam doa kita bersyukur kepada Tuhan di atas kesempatan yang sangat baik ini untuk kita mengikuti kebaktian kebangunan rohani. Walaupun kita masih dalam IKP karena pandemi, ini tidak menghalang kita mengikuti KKR. Dalam doa kita mohon Tuhan memberi kekuatan, memberi semangat yang baru supaya kita dapat mengikuti KKR ini dengan sepenuhnya. Mari kita berlutut berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa. Haleluya.
Amin. Sekali lagi saya mengucapkan salam damai sejahtera kepada semua penjabat kudus, saudara-saudari seiman, dan teman-teman yang turut bersama-sama kami dalam kebaktian kebangunan rohani Gereja Dinuhan pada tahun ini. Semoga Tuhan memberkati, mengingati segala usaha kalian dengan penuh semangat mengikuti GKR walaupun secara dalam talian. Pada sesi yang pertama ini kita akan mempelajari firman Tuhan yang bertajuk penguasaan diri. Penguasaan diri. Apakah maksud penguasaan diri? Penguasaan diri atau pengendalian diri bermaksud kemampuan untuk mengawal. Kemampuan untuk mengawal sesuatu perkara. Misalnya kalau kita memandu kereta, kita harus mengawal steering kereta itu. Kalau kita tidak mengawal dengan sempurna steering kereta itu, boleh menyebabkan kemalangan jalan raya. Oleh itu, pemandu harus 100% menumpukan perhatian supaya dia dapat mengendalikan kereta itu dengan baik. Di dalam bahasa asal, dalam bahasa Yunani, sebab Alkitab kita ini di Perjanjian Lama, kitab kita ini di dalam bahasa asal menggunakan bahasa Ibrani. Manakala kitab di Perjanjian Baru menggunakan bahasa Yunani. Di dalam bahasa Yunani, penguasaan diri ialah enkratia, atau dalam bahasa Inggris self-control, kemampuan untuk mengawal ataupun mengendalikan sesuatu hal. Misalnya mengawal emosi. Ada orang yang tidak dapat menguasai atau mengontrol, mengawal emosinya. Mungkin dia cepat marah, emosinya mudah terganggu, hal yang kecil saja dia marah. Sebagai umat Tuhan, penting bagi kita memiliki penguasaan diri. Sebab tanpa penguasaan diri mungkin akan menyebabkan kita melakukan pelanggaran atau kesalahan yang lebih besar. Hal pertama yang kita belajar ialah kepentingan penguasaan diri. Apakah kepentingan penguasaan diri? Yang pertama, mari kita lihat Galatia pasal 5. Galatia pasal 5 ayat 22 hingga 23. Galatia pasal 5 ayat 22 hingga 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang
hal-hal itu. Paulus menggariskan 9 karakter atau 9 ciri-ciri buah Roh Kudus. Ingin saya jelaskan bahwa buah Roh Kudus itu cuma satu. Kadang-kadang ada yang silap. Dia mengatakan buah-buah Roh Kudus. Itu tidak tepat. Roh Kudus ataupun buah roh hanya satu. Tetapi dia mengandung 9. Ya, saya pernah mendengar ada pengkhotbah mengatakan 9 rasa. 9 rasa buah roh. Ada juga yang mengatakan karakter ataupun ciri-ciri buah Roh Kudus. Dan salah satunya ialah penguasaan diri. Paulus meletakkan penguasaan diri di paling akhir. Di bahagian yang terakhir, penguasaan diri. Apakah ini menunjukkan penguasaan diri karena dia diletakkan di bahagian yang terakhir, lalu ia tidak begitu penting? Sebenarnya penguasaan diri adalah yang paling penting daripada, sebenarnya semua pun penting, tetapi penguasaan diri adalah yang terpenting. Ia memainkan peranan seperti alas ataupun seperti dasar. Misalnya kalau kita mendirikan rumah, dasar ataupun tapak kena kuat. Kalau dasar atau tapak tidak kukuh, besar kemungkinan rumah yang kita dirikan itu akan roboh. Demikian juga penguasaan diri. Tanpa penguasaan diri menyebabkan ciri-ciri buah roh yang lain akan terganggu ataupun menyebabkan ciri-ciri buah roh yang lain tidak berguna. Contohnya, kasih. Paulus meletakkan kasih ini di bahagian yang pertama. Kasih, mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Tetapi kalau kita mengasihi sesama manusia tanpa penguasaan diri, nanti berlaku ya, kita mengasihi istri orang lain, bukankah? Jadi perlu ada penguasaan diri. Begitu juga dengan sukacita. Nah, kalau ada orang yang kita nampak ketawa saja, senyum saja, nanti kita anggap dia kurang siman. Jadi penguasaan diri itu sangat penting. Dia memainkan peranan sebagai alas ataupun dasar kepada ciri-ciri buah roh yang lain. Mari kita lihat Amsal pasal 25 ayat 28. Amsal pasal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri, maksudnya menguasai diri, adalah seperti kota yang roboh temboknya.
seperti kota yang roboh temboknya. Pada zaman dahulu, biasanya setiap rumah ataupun kota dikelilingi dengan pagar ataupun tembok. Paling terkenal dalam Alkitab, tembok Yeriko. Setelah umat Israel mengelilingi kota Yeriko selama 7 hari, pada hari yang ke-7 mereka mengelilinginya sebanyak 7 kali, maka robohlah tembok kota Yeriko. Salah satu benda ajaib di dunia ialah tembok besar China. Ini menunjukkan pada zaman dahulu orang biasanya mendirikan tembok. Tujuannya supaya melindungi orang-orang di dalam kota lah, supaya pihak musuh tidak senang, tidak mudah menakluk atau menyerang sebuah kota itu. Bayangkan kalau tembok sudah roboh, sudah tentu musuh dengan mudah masuk menerobos menyerang kota itu. Saya masih ingat dulu ketika saya melawat, waktu itu saya mengadakan kebaktian rumah di salah satu tempat lah, berdekatan dengan rumah tempat kami mengadakan kebaktian itu ada satu tempat memelihara itik lah. Jadi waktu saya sampai, saya tengok itu kandang, ya kandang banyak itik di sana. Kemudian selesai kebaktian, pihak tuan rumah menyediakan jamuan. Jadi sambil waktu kami menikmati jamuan itu, tiba-tiba ada orang bising di bawah. Anjing. Sekali kami tengok, itu pintu kandang itu terbuka. Jadi anjing masuklah, dia gigit satu-satu itu itik, semua mati, Pak. Itu itik sangat sayang sekali. Begitulah keadaan apabila tembok atau pagar sudah roboh, bahaya datang dengan tiba-tiba. Begitulah keadaan orang yang tidak memiliki penguasaan diri. Alkitab mengatakan iblis bagaikan singa. Dia berjalan keliling, mengaum-ngaum cara dapat terlihat. Tetapi kita takut, sebab selagi kita berada di dalam kasih karunia Tuhan, iblis tidak mampu berbuat apa-apa. Kecuali kalau kita sengaja keluar daripada kandang Tuhan. Kita sengaja keluar daripada kasih Tuhan. Pasti kita akan menjadi mangsa si iblis. Oleh itu, penguasaan diri sangat penting. Selanjutnya kita rujuk Amsal pasal 16 ayat 32.
Amsal pasal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Di dalam Alkitab, khasnya di Perjanjian Lama, raja yang sangat terkenal, raja yang tidak pernah gagal dalam peperangan, ialah Raja Daud. Itulah sebabnya dia digelar, disebut sebagai Raja Kemenangan. Bermula dari dia mengalahkan Goliat, sampai dia diurap menjadi raja. Setiap kali ada peperangan, sama ada Israel lawan Filistin atau bangsa-bangsa yang lain, Daud pasti memperoleh kemenangan. Dia seorang pahlawan yang gagah perkasa. Malah dia jatuh, dia gagal berhadapan dengan seorang wanita. Dengan Goliat yang tubuh badan Goliat jauh lebih besar daripada Daud, Daud dapat mengalahkannya. Begitu banyak, begitu ramai musuh yang bersenjata, Daud dapat mengalahkannya. Tetapi dengan seorang wanita yang cantik, Daud kalah. Apa sebabnya? Karena ia penguasaan. Ia tidak dapat mengawal nafsunya. Dia tidak dapat mengawal keinginan dagingnya. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Amsal di sini. Orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Maksudnya lebih kuat daripada pahlawan. Walaupun kita manusia biasa, kita ini bukan pahlawan seperti Daud. Tapi kalau kita dapat menguasai diri, dalam segala hal, sesungguhnya kita ini lebih hebat, kuat daripada seorang pahlawan. Begitu juga dengan Simpson, hakim. Dia juga seorang hakim yang gagah perkasa. Dia pernah mengalahkan singa. Seekor singa mendata senjata di tangan. Dia mencabik-cabik singa itu. Walaupun tidak ada senjata. Tapi bila dia berhadapan dengan Delia, seorang wanita Filistin, dia jatuh. Karena apa? Tanpa penguasaan diri. Dia tidak dapat mengawal keinginannya. Mari kita lihat 1 Petrus pasal 4 ayat 7. 1 Petrus pasal 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Mengapa kita harus menguasai diri? Ada beberapa sebab.
Berdasarkan ayat ini ada beberapa sebab. Yang pertama, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kita sudah berada di akhir zaman. Kita sudah berada di hujung sejarah dunia ini. Jangan lagi kita anggap dunia ini masih lama. Tanda-tanda kedatangan Tuhan yang paling jelas pada hari ini adalah penyakit COVID-19 mengganas di seluruh dunia. Kita yakin dan percaya ini merupakan salah satu tanda-tanda kedatangan kembali Tuhan. Maka kita harus menguasai diri kita. Jangan lagi kita mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Sebab orang yang mengasihi dunia, kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab yang kedua, dalam ayat ini mengatakan, supaya kamu dapat Coba kita lihat orang yang tiada penguasaan diri. Sibuk, setiap hari sibuk mengejar kenikmatan, sibuk mengejar kekayaan. Tidak ada ketenangan dalam hidup mereka. Mereka semakin jauh dari Tuhan. Masa doa mereka atau ibadah mereka kepada Tuhan semakin sedikit. Bahkan ada yang pada hari Sabat pun mereka bekerja. Walaupun sebenarnya mereka ada kesempatan. Kalau sekiranya mereka betul-betul mau menghadiri kebaktian boleh. Tetapi karena sibuk mengejar kenikmatan kekayaan dunia, mereka meletakkan hal-hal rohani itu di tepi, di samping. Oleh itu, penguasaan diri dalam segala hal itu penting. Seterusnya melihat 1 Korintus pasal 9 ayat 25 dan 27. 1 Korintus pasal 9 ayat 25 dan 27. Ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bahagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Paulus selain daripada dia berusaha memberikan Injil, menyelamatkan jiwa-jiwa manusia, tapi dia tidak lupa penyempurnaan rohani dan diri. Samping dia berusaha menyelamatkan orang lain, dia tidak lupa menyelamatkan diri sendiri. Pula dia berkata, aku melatih tubuhku
dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Penguasaan diri, penyempurnaan rohani. Kerja penyempurnaan rohani ini adalah kerja yang berterusan, kerja seumur hidup kita sampai kesudahannya. Perkara kedua yang kita akan belajar, perkara yang kedua, sasaran penguasaan diri. Ataupun kita menguasai diri dalam segi apa? Hal apa kita ada penguasaan diri? Yang pertama, makanan. Kita tahu makanan ini adalah keperluan asas manusia. Tanpa makanan, manusia akan mati. Tetapi kalau tidak ada penguasaan, menyebabkan makanan itu menjadi Tuhan. Itulah Paulus pernah berkata, Tuhan mereka ialah perut mereka. Sebab ada orang yang hidup, menjalani hidup semata untuk mengumpul harta kekayaan. Mereka mementingkan perut mereka sendiri. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, banyak contoh disebabkan tidak menguasai diri dalam makanan, hal makanan, akhirnya mereka jatuh. Adam dan Hawa, ketika mereka berada di Taman Eden, mereka sangat beruntung sebab Tuhan sudah sediakan. Segala sesuatu sudah tersedia dalam hal makanan. Tuhan sudah sediakan untuk mereka. Allah telah menumbuhkan berbagai jenis tumbuhan. Banyak pilihan. Mereka bebas makan apa saja, kecuali buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Adam dan Hawa tidak tahu bersyukur. Karena mereka tidak menguasai diri mereka, maka mereka sanggup memakan makanan yang Tuhan larang, menyebabkan mereka berdosa dan dikutuk, malah diusir dari Taman Eden. Demikian juga hari ini, manusia pada akhir zaman ini mementingkan kenikmatan dalam dunia. Mereka menjadikan perut mereka sebagai keutamaan. Begitu juga Esau. Esau dia sanggup menjual hak kesulungannya karena sepiring makanan. Dia sanggup menjual hak kesulungannya. Selepas itu dia menyesal, tetapi sudah terlambat. Begitu juga orang-orang Banjingan ketika orang Israel dalam perjalanan menuju Kanaan di padang gurun, orang-orang Banjingan timbullah
keinginan mereka untuk memakan daging. Mereka kemasukan nafsu rakus. Menurut Bilangan pasal 11 ayat 4. Bilangan pasal 11 ayat 4. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Mereka bosan sudah memakan mana. Setiap hari Tuhan menurunkan mana. Sepatutnya bangsa Israel bersyukur karena Tuhan sudah sediakan makanan untuk mereka. Bahkan air untuk diminum pun Tuhan sediakan. Bukankah Tuhan memerintahkan Musa mengatakan kepada batu itu, sepatutnya dengan mengatakan saja air akan keluar dari batu itu. Makanan, minuman Tuhan sediakan. Tetapi mereka tidak tahu bersyukur dan tidak menguasai diri. Sama juga keadaan pada akhir zaman ini. Firman Tuhan adalah mana. Firman Tuhan adalah makanan rohani bagi kita. Kita tidak boleh bosan menerima firman Tuhan. Tetapi ada orang yang sudah bosan mendengar firman Tuhan. Mereka suka daging. Mereka suka menikmati kesenangan dalam dunia. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Akibatnya pasti dihukum. Kalau kita lihat dalam peristiwa ini, Bilangan pasal 11, karena mereka kemasukan nafsu rakus, menyebabkan Tuhan menghukum mereka. Kalau kita lihat di ayat 31, kalimat terakhir. Kalimat terakhir, dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Kemudian kita lihat di ayat 34, sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Tawa, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Nah, di sini menjelaskan orang-orang bajingan yang kemasukan nafsu rakus itu telah dihukum oleh Tuhan. Ini menjadi peringatan bagi kita, supaya kita menguasai diri kita daripada kenikmatan ataupun kesenangan di dalam dunia. Kita harus mementingkan makanan rohani, yaitu firman Allah. Hal yang kedua yang harus kita kuasai ialah perkataan. Perkataan harus kita kuasai. Kita lihat Yakobus pasal 3 ayat 5. Yakobus pasal 3 ayat 5. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar.
Yakobus, nah, di sini Yakobus mengumpamakan lidah ataupun perkataan manusia itu seperti salah satunya ialah api. Kita tahu api ini kalau dia masih kecil kawan, tapi kalau dia sudah besar jadi lawan. Api boleh membakar hutan yang luas. Demikian juga perkataan. Lidah manusia walaupun kecil, tetapi kalau tidak dikuasai, tidak ada penguasaan diri dalam berkata-kata, boleh menyebabkan kebinasaan. Kebinasaan bukan saja jasmani, tetapi rohani. Orang bilang karena mulut badan binasa. Kalau tubuh jasmani saja yang binasa, tidak apa. Tapi kalau rohani binasa, itu sangat menakutkan. Banyak contoh di dalam Alkitab. Sebabkan tidak berjaga-jaga di dalam perkataan, menyebabkan dapat akibat yang tidak baik. Seperti Hakim Yeftah, karena dia tidak berjaga-jaga sampai dia bernazar, sampai dia bernazar, sekiranya aku kembali dengan membawa kemenangan, apa saja yang keluar daripada pintu rumahku akan kupersembahkan kepada Allah sebagai korban bakaran. Dia tidak berpikir panjang. Jadi bila dia pulang dari peperangan, rupa-rupanya yang keluar dari pintu rumahnya adalah anak perempuannya. Dia sangat sedih. Tapi apa boleh buat? Dia sudah bernazar kepada Tuhan. Yang ketiga, yang harus kita kuasai adalah nafsu orang muda. Nafsu. Mari kita lihat 2 Timotius pasal 2 ayat 22. 2 Timotius pasal 2 ayat 22. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Di sini mengatakan jauhilah nafsu orang muda. Sebenarnya nafsu ini baik. Nafsu ini adalah pemberian Tuhan. Setiap manusia diberi nafsu. Contohnya nafsu makan. Kalau tidak ada nafsu, manusia itu tidak ubah seperti robot. Manusia harus ada nafsu. Tetapi kalau nafsu itu tidak dikuasai, tidak ada penguasaan diri terhadap hal ini, menyebabkan seseorang itu melakukan pelanggaran atau melakukan dosa. Misalnya, mari kita lihat di dalam kitab Kejadian. Kejadian pasal 19
Kejadian pasal 19 ayat 5. Ayat 5. Mereka berseru kepada Lot, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka. Inilah contoh tidak dapat menguasai nafsu. Sampai persetubuhan yang tidak patut mereka lakukan. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Itu adalah persetubuhan yang tidak wajar. Paulus pernah menasihati jemaat di Roma supaya menjauhi hal-hal itu, menjauhi perbuatan cemar, keji itu, persetubuhan yang tak wajar. Justru kita harus menjauhi nafsu orang muda. Mesti menguasai diri kita. Supaya kita tidak seperti orang-orang Sodom dan Gomora. Mereka telah dihukum oleh Tuhan. Kota-kota mereka telah ditunggang balikkan oleh Tuhan. Akhir sekali kita belajar seorang tokoh di dalam Alkitab, di mana orang ini dapat menguasai dirinya dalam segala hal. Orang ataupun tokoh yang saya maksudkan ialah Yusuf. Mari kita lihat Kejadian pasal 37. Kejadian pasal 37 ayat 2. Ayat 2. Inilah riwayat keturunan Yakub Yusuf. Tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya, dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Ini merupakan salah satu contoh Yusuf mampu menguasai dirinya, yaitu dia tidak terikut-ikut dengan kejahatan abang-abangnya, saudara-saudaranya. Kalau dia menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Ini berarti Yusuf dapat menguasai diri dia daripada melakukan kejahatan. Dan contoh yang paling ketara ialah ketika istri Potifar coba membujuk Yusuf tidur dengannya. Sebagai kesimpulan pelajaran kita, sekali lagi kita rujuk 1 Korintus pasal 9 ayat 27. 1 Korintus pasal 9 ayat 27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Dengan adanya penyempurnaan rohani, yaitu penguasaan diri, maka kita bukan saja dapat menyelamatkan orang lain, tetapi dapat menyelamatkan diri sendiri. Syukur puji Tuhan, saksian firman Tuhan, sesi yang pertama ini sampai di sini. Tuhan memberkati. Sebelum istirahat, doa dalam hati. Amin.